salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya ingin mengajak Anda melihat satu kenyataan penting yang sering luput dari perbincangan publik. Uang negara itu ada, likuiditas di sistem perbankan itu besar, APBN tetap berjalan, defisit masih terkendali, dan instrumen kebijakan sudah digerakkan. Namun pertanyaan yang paling jujur adalah, mengapa dampaknya ke ekonomi real tidak secepat dan sekuat yang kita bayangkan sebelumnya? Pada akhir tahun anggaran ini, pemerintah memastikan bahwa seluruh proses penyaluran dan pengelolaan keuangan negara tetap berjalan sesuai standar. Kunjungan ke kantor-kantor perbendaharaan bukan sekadar seremonial, melainkan bentuk kontrol langsung untuk memastikan bahwa mesin fiskal negara benar-benar hidup. Akhir tahun adalah momen krusial, terutama untuk wilayah dengan porsi belanja besar seperti DKI Jakarta, di mana sebagian besar alokasi anggaran nasional berputar di sana. Ketika belanja ini tersendat, efeknya tidak hanya administratif, tetapi langsung terasa ke denyut ekonomi nasional. Rapat-rapat koordinasi dilakukan, dialog dengan seluruh jajaran keuangan negara digelar, bahkan hingga lintas wilayah melalui ruang daring. Satu persatu regional melaporkan kondisi APBN di wilayahnya masing-masing. Dari semua laporan itu, satu kesimpulan besar muncul. Secara angka, APBN masih terkendali, realisasi berjalan on track, defisit masih dalam koridor aman. Namun, ekonomi tidak semata-mata bergerak karena angka-angka di atas kertas. Beberapa bulan pertama tahun berjalan, ekonomi memang melambat cukup signifikan. Perubahan kebijakan yang terjadi, baik di dalam negeri maupun global, membuat aktivitas usaha menahan diri. Dunia usaha menunggu kepastian, konsumen menahan belanja, bank menjadi lebih berhati-hati. Dalam situasi seperti itu, pemerintah memilih tidak melakukan pengetatan berlebihan. Kebijakan counter-cyclical ditempuh agar proses pemulihan yang mulai terlihat tidak kembali patah di tengah jalan. Disinilah persoalan utama muncul. Pemerintah menempatkan dana dalam jumlah besar ke sistem perbankan. Harapannya sederhana, namun fundamental. Likuiditas meningkat, kredit mengalir, dunia usaha bergerak, dan ekonomi terdorong naik. Namun realitas di lapangan tidak selalu sejalan dengan desain kebijakan. Kredit tidak langsung mengalir secepat yang diharapkan. Banyak proyek yang sebenarnya siap, memiliki pembeli, memiliki agunan, namun tetap kesulitan mendapatkan pembiayaan. Ini bukan semata kesalahan perbankan, dan bukan pula semata kegagalan kebijakan fiskal. Masalah utamanya terletak pada ketidaksinkronan waktu dan ritme kebijakan. Fiskal bergerak, moneter bergerak, tetapi tidak selalu dalam tempo yang sama. Pemerintah menarik dana, menyimpannya, lalu membelanjakannya kembali. Uang keluar masuk sistem. Secara teori, ini seharusnya menciptakan efek pengganda. Namun dalam praktik, jeda waktu dan persepsi risiko membuat efek itu tidak langsung terasa. Perbankan, pada dasarnya, adalah institusi bisnis. Ketika likuiditas melimpah, mereka akan mencari tempat terbaik untuk menaruh uang tersebut. Jika imbal hasil di instrumen aman masih menarik, maka dorongan untuk menyalurkan kredit ke sektor dengan risiko lebih tinggi menjadi lebih lambat. Namun kebijakan moneter dirancang untuk mengubah perilaku ini secara bertahap. Ketika opsi-opsi aman semakin terbatas, bank akan terdorong mencari imbal hasil melalui kredit produktif. Dalam beberapa minggu terakhir, tanda-tanda perubahan mulai terlihat. Pertumbuhan base money kembali meningkat, menunjukkan bahwa likuiditas benar-benar mulai bekerja di dalam sistem. Ini adalah sinyal penting bahwa kebijakan moneter yang dijalankan oleh Bank Indonesia mulai memberikan kontribusi nyata. Kredit mulai bergerak. Meski belum merata, aktivitas ekonomi di berbagai daerah mulai menunjukkan denyut yang lebih hidup dibandingkan beberapa bulan sebelumnya. Jangan menarik, dampak kebijakan tidak selalu muncul pertama kali dalam bentuk angka statistik besar. Ia sering muncul lebih dulu dalam bentuk psikologi ekonomi. Orang mulai merasa ada harapan. Pelaku usaha kecil mulai berani buka lagi. Konsumsi di desa dan pinggiran kota perlahan bergerak. Aktivitas ekonomi yang sempat lesu mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Ini bukan keajaiban, melainkan hasil dari kombinasi kebijakan fiskal dan moneter yang mulai menemukan iramanya. Masalah lain yang sering disalahpahami adalah soal kredit macet atau undisclosed loan. Ada anggapan bahwa tingginya kredit bermasalah membuat bank enggan menyalurkan pembiayaan. Padahal, jika dilihat dalam proporsi portofolio perbankan, angka tersebut relatif stabil dari tahun ke tahun. Bahkan pada masa krisis yang jauh lebih berat, kredit tetap bisa tumbuh ketika ada keyakinan bahwa ekonomi akan bergerak ke arah yang lebih baik. Artinya, kunci utama bukan semata risiko, melainkan ekspektasi masa depan. Ketika pemerintah dan bank sentral mulai menunjukkan komunikasi yang lebih sinkron,
ekspektasi itu berubah. Dunia usaha melihat ada keseriusan untuk membersihkan hambatan-hambatan yang selama ini mengganggu. Regulasi yang terlalu rumit perlahan dievaluasi. Prosedur yang menghambat arus bisnis mulai diidentifikasi. Ini adalah pekerjaan yang tidak selalu terlihat di layar televisi, tetapi dampaknya sangat nyata bagi pelaku usaha. Optimisme terhadap tahun depan bukan muncul tanpa dasar. Target pertumbuhan yang lebih tinggi dicanangkan bukan sebagai janji kosong, melainkan sebagai hasil dari kalkulasi kebijakan. Tahun ini, pertumbuhan memang masih berada di kisaran menengah, sekitar 4,5%. Namun dengan asumsi, kebijakan fiskal yang lebih tepat sasaran, sinkronisasi moneter yang lebih rapi, dan hambatan bisnis yang dikurangi. Pertumbuhan 6% bukanlah sesuatu yang mustahil. Keyakinan ini juga ditopang oleh sinyal dari investor. Minat investasi dari luar negeri mulai kembali terlihat. Beberapa pelaku usaha asing yang sebelumnya menahan ekspansi mulai membuka kembali rencana investasinya. Konsistensi kebijakan menjadi faktor kunci. Dunia usaha bisa menerima pajak, bisa menerima regulasi, bahkan bisa menerima biaya tambahan, selama aturannya jelas, konsisten, dan adil. Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi dilema fiskal yang tidak sederhana. Penerimaan pajak tahun ini berada di bawah target, terutama karena perlambatan ekonomi di 9 bulan pertama. Namun pemerintah memilih tidak melakukan pengetatan belanja secara membabi buta. Belanja tetap dijaga agar ekonomi tidak kembali jatuh. Ini adalah pilihan kebijakan yang tidak populer, tetapi seringkali diperlukan dalam fase pemulihan. Isu sektor sumber daya alam, khususnya batu bara, menjadi contoh nyata kompleksitas kebijakan fiskal. Di satu sisi, negara membutuhkan penerimaan. Di sisi lain, ada mekanisme restitusi yang membuat negara justru harus mengembalikan dana dalam jumlah besar kepada perusahaan ketika harga komoditas tinggi. Pertanyaannya bukan soal mematikan industri, melainkan mencari titik keadilan. Tanah dan sumber daya alam adalah milik rakyat. Negara wajib memastikan bahwa manfaatnya kembali ke masyarakat, tanpa mematikan roda produksi. Pendekatan yang diambil bukanlah pendekatan emosional, melainkan rasional. Tarif, pungutan, dan mekanisme fiskal dibahas dengan mempertimbangkan siklus harga komoditas. Ketika harga turun, beban tidak boleh mencekik. Ketika harga naik tinggi, kontribusi kepada negara harus lebih adil. Tujuannya satu, keberlanjutan ekonomi nasional, bukan keuntungan jangka pendek satu pihak saja. Semua ini pada akhirnya bermuara pada satu kata kunci, yaitu sinkronisasi. Fiskal tanpa moneter akan pincang. Moneter tanpa fiskal akan hampa. Kebijakan tanpa eksekusi akan mandek. Sistem yang terlalu rumit akan membunuh niat baik. Oleh karena itu, pekerjaan rumah terbesar bukan menambah aturan, tetapi menyederhanakan yang sudah ada. Tantangan birokrasi juga tidak bisa diabaikan. Sistem digital yang seharusnya mempermudah, terkadang justru membingungkan. Keluhan pelaku usaha tentang aplikasi yang sulit diakses dan prosedur yang berlapis harus dilihat sebagai masukan, bukan ancaman. Ketika sistem salah, ekonomi bisa tersendat, meskipun uang tersedia di mana-mana. Kedepan, pemerintah berjanji untuk lebih sering turun langsung, memeriksa, dan memperbaiki hambatan yang muncul di lapangan. Komunikasi dengan pelaku usaha akan diperkuat. Kebijakan tidak hanya diumumkan dari atas, tetapi diuji di bawah. Inilah cara agar kebijakan benar-benar bekerja, bukan hanya terlihat bagus dalam presentasi. Pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi bukan soal seberapa besar uang disimpan di perbankan, melainkan seberapa cepat dan tepat uang itu bekerja di tengah masyarakat. Bukan soal berapa banyak regulasi dibuat, tetapi seberapa sedikit hambatan yang tersisa. Bukan soal target ambisius di atas kertas, tetapi soal keyakinan bersama bahwa arah kebijakan sudah benar. Jika sinkronisasi ini benar-benar terjaga, jika konsistensi dijalankan, dan jika keberanian untuk memperbaiki kesalahan tetap ada, maka optimisme terhadap masa depan ekonomi bukanlah sekadar harapan kosong. Ia menjadi sesuatu yang rasional, terukur, dan layak diperjuangkan. Terima kasih.